bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Não encontrei ninguém que tenha a beleza dela. Sou do morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul, e o impasse é upa. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Puspita dengan NIM 8604055706. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Prodi PGSD. Di sini saya akan membuat tugas video untuk memenuhi tugas tutorial online saya dengan mata kuliah Filsafat Ilmu, yang bertopik yaitu pilar-pilar pendidikan dan referensinya di era digital sekarang ini. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu makna pilar dalam pendidikan. Pilar pendidikan adalah dasar atau fondasi yang menopang seluruh proses pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kepribadian yang baik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan untuk menciptakan manusia yang cerdas, berakhlak, serta mampu menghadapi perubahan zaman. Baiklah, masuk yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip utama pendidikan, yaitu yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, dan etika, termasuk dalam penggunaan teknologi digital secara bijak. Dan yang kedua ada ing madia mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Guru hadir bersama peserta didik, memberikan motivasi, membimbing, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Yang ketiga ada tudwuri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan dukungan dan arahan. Dan yang ketiga, ada relevansi dan tantangan di era digital. Era digital membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Relevansi prinsip Ki Hajar Dewantara antara lain ada di ing ngarso sung tulodo, yang dimana berprinsip guru menjadi teladan dalam penggunaan internet dan media sosial secara bertanggung jawab, serta mengajarkan etika digital dan literasi informasi. Yang kedua ada di ing madia mangun karso, yang berprinsip guru mendorong kolaborasi melalui pembelajaran daring, memanfaatkan teknologi seperti video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan platform e-learning. Yang ketiga ada di tudwuri handayani, yang berprinsip mendorong peserta didik belajar mandiri melalui berbagai sumber belajar digital seperti handphone, serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Dan tantangan di era digital, yang pertama itu ada penyebaran informasi hoaks dan disinformasi. Yang kedua, ketergantungan terhadap gadget. Yang ketiga, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Dan yang keempat, kesenjangan akses teknologi di berbagai daerah. Dan yang kelima, menurunnya perhatian terhadap pembentukan karakter. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan referensi saya. Menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan hingga saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang sangat pesat, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Guru tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pendamping dalam proses belajar. Dengan
Dengan menerapkan prinsip Ing Ngarso Sungtolodo dan Ing Madya Mangunkarso serta Tuturi Handayani, pendidikan dapat menjawab berbagai tantangan di era digital sekaligus membentuk generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi masa depan. Dan kesimpulannya di sini dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan pondasi penting yang tetap relevan dalam era digital saat ini. Keteladanan, motivasi, dan dukungan yang diberikan guru menjadi kunci dalam menciptakan pendidikan yang berkualitas serta mampu menghasilkan generasi yang unggul dan berkarakter. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan dari tugas video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa. Labana al Yahweh.